Sobat Bonsai, berjumpa kembali bersama saya Tommy Setiawan di channel GC Official Bonsai, channel yang selalu membahas mengenai seputar dunia bonsai. Apa kabar Sobat Bonsai? Semoga sehat selalu ya, dan diberikan kelancaran dimanapun Anda berada. Di sore hari ini, menyempatkan kembali saya membuat video tentang bahan bonsai lagi. Karena pagi hari saya tidak sempat ya, ke siang hari, karena ada aktivitas bekerja. Jadi saya sempatkan di sore hari ini. Baik Sobat Bonsai, untuk kali ini saya akan membahas bahan bonsai saya ini. Ini adalah beringin dolar. Barangkali Sobat Bonsai sudah pada kenal ya. Ini adalah bahan yang tidak asing lagi buat Sobat Bonsai. Yang khususnya juga yang masih pemula, tentunya mengenal ya bahan yang satu ini. Dan untuk selanjutnya, saya akan memperlihatkan awal dari bahan ini seperti apa sebelumnya, awal pembentukannya, awal program dari awalnya seperti apa. Nah, ini adalah perubahan bentuk dan reposisi yang saya lakukan setelah program awal. Nah, jadi ini sudah saya pindah ke dalam wadah pot keramik ya, pot keramik yang dalam. Kenapa saya memilih pot keramik yang dalam? Karena bahan bonsai dolar saya ini saya program di atas batu, mencengkram di atas batu. Biasanya cocoknya kalau bonsai di atas batu memang harus menggunakan pot yang dalam. Baik Sobat Bonsai, itu tadi sekilas dari pembentukan awal dari bahan bonsai beringin dolar saya, yang awalnya masih semrawut ya, bisa dibilang masih semrawut. Dan untuk kali ini saya sudah agak sempurnakan sedikit dengan mereposisi dan mengganti pot atau repotting ulang dengan menggunakan pot keramik. Nah, untuk selanjutnya saya hanya akan merapikan sedikit saja dengan cara memangkas cabang atau tunas-tunas baru yang tidak saya gunakan. Mari sobatku. Oke Sobat Bonsai, ini dia tampilan muka, tampak depan. Ini saya ambil dari posisi ini. Jadi saya jelaskan sedikit. Untuk batu yang saya gunakan ini adalah batu lava rock. Jadi batunya berwarna hitam. Tahu sendiri ya, batu lava rock itu ialah batu dari letusan gunung berapi ya. Jadi warnanya hitam pekat dan banyak lubang-lubang kecil-kecil ya biasanya. Dan untuk ini adalah bukan cabang ya, bukan cabang pertama ya, melainkan ini adalah bahan bonsai yang memiliki twin trunk atau berbatang ganda atau berbatang dua. Saya jelaskan maksudnya berbatang dua di sini adalah tumbuhnya itu pada satu akar ya. Satu akar tumbuh dua batang, yaitu yang dimaksud dengan twin trunk. Untuk batang pertamanya ini yang menjorok ke depan ini ya, ini memiliki titik tumbuh atau tunas baru ya. Yang ini maksud saya, tumbuhnya ini masih kurang enak dipandang ya, karena ini adalah posisi yang tidak saya inginkan. Ini nanti akan saya buang. Kemudian untuk batang yang kedua, batang untuk terusan naik ke atas, ini ya, yang ini cabangnya dua ya di atas. Untuk yang di depan ini saya akan arahkan ke ini ya, ke kiri. Kemudian yang cabang kedua yang ada di atasnya ini akan saya gunakan sebagai terusan, menjadi cabang terusan dari cabang yang pertama dari batang yang kedua ini. Kemudian di sini kita bisa lihat ya, untuk cabang yang di atasnya ini memiliki tunas baru yang berada di pangkal. Ini dia. Ini bisa kita optimalkan sebagai terusan untuk mahkotanya nanti. Dan untuk selanjutnya,
cabang-cabangnya ini tidak serta-merta langsung digunakan ya untuk di bagian ujung-ujungnya ini. Nantinya apabila proporsi dari kedua cabangnya ini memang dirasa sudah pas, sudah cukup, ini masih kita cut lagi atau kita potong lagi ya sobat ya. Kita potong sembari menunggu maksudnya kita menunggu dulu tunas baru yang mungkin nanti akan tumbuh di pangkal-pangkalnya ini. Memang tunasnya ini yang kita tunggu adalah yang dipangkal. Apabila tumbuh, kita pangkas di bagian yang kita inginkan, di bagian titik tumbuh yang memang di bagian depan dari titik tumbuhnya ya, bukan di titik tumbuhnya, tapi di bagian depan dari titik tumbuhnya yang kita potong. Jadi jaraknya sekitar 1 cm ya. Nah, kita potong, dan titik tumbuh atau tunas barunya yang tumbuh itu kita gunakan sebagai lanjutan dari batang pangkalnya nanti. Nah, itu dia sobat ya, untuk memahami sedikit mengenai pembentukannya. Dengan bisa juga disebut dengan ini ya, cut and grow ya, untuk selanjutnya yang saya gunakan sistem teknik cut and grow. Nah, untuk selanjutnya saya akan buang dulu ya yang ini ya, tunas baru yang ini kurang pantas, ini harus kita buang biar lebih lihat enak ya. Nah, kita buang aja sedikit. Nah, jadi jangan sampai kita membentuk ranting. Ini kan nanti kan arahnya pasti ke ranting ya, pembentukan perantingan. Jadi jangan sampai menutupi ini ya, menutupi pandangan mata. Jadi kalau di sini tumbuh cabang baru, kita arahkan ke bawah, atau yang depan ini bisa juga ke atas, yang di belakang bisa ke bawah ya, sebaliknya begitu. Tapi di sini saya meletakkannya mengarahkan dari cabangnya yang di depan ini ke arah bawah, kemudian yang di belakang ke arah atas ya. Ini supaya tidak menghalangi pandangan mata kita ya. Jadi kesannya itu masih terlihat semua ya, cabang-cabangnya. Jadi jangan sampai ketutupan dengan cabang yang ada di depannya. Kemudian ada pertanyaan juga ya dari sobat bonsai yang sudah komen sebelumnya. Bang, bagaimana cara melekatkan akar ini memang benar-benar lengket di batu ya? Pertanyaannya seperti itu. Jadi saya jawab, sebenarnya gampang ya untuk merekatkan atau membentuk bonsai dengan gaya on the rock atau di atas batu. Ini cukup simpel caranya. Hanya saja kita harus memahami dulu bagaimana caranya. Jadi caranya seperti ini ya, sobat bonsai. Batu yang kita gunakan ini kan batu lava rock ya, jadi sangat aman sekali ya, untuk langsung ditempel ya ke digunakan untuk sebagai bahan ya, maksudnya berbeda dengan batu karang laut ya. Karang laut itu kalau untuk bahan bonsai beringin atau yang bahan yang di luar dari tanaman laut itu harus dibersihkan dulu batu karang lautnya. Tapi kalau untuk batu lava rock seperti karang gunung itu langsung dipakai nggak masalah. Tapi tetap saja di batunya itu sebelum ditempel akarnya ke batunya, jadi di batunya itu kita tempel dulu dengan media. Nah, media yang saya gunakan ini, saya menggunakan media moss ya, media tanam moss yang sudah saya basahi dengan air. Saya tempel-tempel terlebih dahulu. Nah, kemudian akar baru bisa kita tempel. Nah, jadi untuk fungsi dari mossnya tadi itu supaya akarnya ini tidak stres ya, dan gampang mencari makanan yang ada di memancing, untuk memancing mencari makanannya ya. Jadi itu ya, cukup simpel saja sebenarnya. Dan untuk setelah
tempel. Nah, itu kita tutup saja ya dengan penutup ya di bagian ininya, akar yang sudah kita tempel, dengan menggunakan plastik wrap juga bisa, atau plastik sembarang ya, plastik, karena ini ukurannya kecil, ini saya menggunakan plastik saja ya. Bisa juga ada yang menggunakan karpet talang air ya biasanya, tapi ini saya kemarin sebelum saya bentuk itu saya menggunakan seperti ini, saya tutup dengan plastik wrap. Tahu ya plastik wrap itu plastik apa? Plastik yang untuk pembungkus buah-buahan atau makanan ya, itu bisa digunakan. Jadi saya lilit saja di bagian batu dan akar yang sudah saya tempel ini. Dan untuk membukanya pun dari penutup plastiknya, kalau kita menggunakan plastik bening ya, seperti plastik wrap, itu kita sangat mudah sekali mengontrol dari akar-akarnya ini, apakah memang benar-benar akarnya ini sudah dirasa kuat atau tidak. Karena kalau menggunakan plastik-plastik tersebut yang berwarna bening, akan kelihatan ya akarnya itu ya, menempelnya akan kelihatan. Nah, kalau memang dirasa sudah siap untuk dibuka, langsung saja dibuka. Dan untuk medianya mousnya ini jangan langsung dilepas ya, jangan langsung dilepas atau dikoek-koek begitu, atau di congkel-congkel ya, itu maksudnya. Jadi kalau dicongkel takutnya akarnya itu stres dan bisa berakibat kematian. Jadi kita biarkan saja sampai dengan tergerus dengan siraman air. Nah, itu tipsnya ya sobat bonsai untuk membentuk bonsai dengan gaya on the rock. Nah. Baik sobat bonsai, saya rasa penjelasannya cukup sampai di sini. Apabila sobat bonsai ingin bertanya, silakan ketik saja keluh kesah sobat bonsai di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik, untuk selanjutnya saya Tommy Setiawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam bonsai.